Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di pagi hari ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur pasal yang pertama dengan judul perikop Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan penyemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan ia tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Firman Tuhan di sini menjelaskan bagaimana cara hidup orang benar. Kita anak-anak Tuhan, pasti hidup kita menuju jalan kebenaran melalui firman Tuhan yang mendukung dalam kehidupan kita. Tuhan mengenal jalan orang benar. Setiap orang percaya dituntut mempunyai integritas di dalam Tuhan. Mereka dapat dipercaya, hidup mereka jujur, mereka setia. Mereka dapat menjadi contoh teladan bagi orang sekitarnya. Jika kita mau dipercaya hal-hal yang besar oleh Tuhan, lakukan hal-hal yang terkecil terlebih dahulu. Apakah kita sanggup hidup jujur di hadapan Tuhan? Apakah kita sanggup dapat dipercaya oleh Tuhan? Apakah kita sanggup melakukan hal yang setia kepada Tuhan? Contoh simpel, untuk datang beribadah aja, kita seringkali bermalas-malasan. Kedagingan kita itu lebih tinggi daripada kehidupan rohani kita. Kadang-kadang kita menunda hal kecil, contohnya hal berdoa. Kita sering menunda hal-hal yang kecil. Apakah itu bisa disebut integritas? Kalau kita mau dipercaya oleh Tuhan, lakukan hal-hal yang lebih mendalam dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Berdoa setiap sehari, berdoa setiap saat, merenungkan firman Tuhan setiap hari, berjalan bersama Tuhan, melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Jujur dalam setiap apapun dalam kehidupan kita kepada Tuhan, atau kepada sesama kita, atau kepada pasangan kita. Tuhan tidak menuntut banyak. Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita mendekat kepada Dia, sehingga hati kita boleh terlihat di hadapan Tuhan bahwa kita hidup di dalam Tuhan. Kita hidup di dalam kebenarannya. Bukan kita hidup seperti orang fasik di luar sana, tetapi kita harus berbahagia karena apa? Kita hidup di dalam jalannya Tuhan. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama Tuhan, pasti akan menuai hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Bahkan kita bukan hanya menuai hal-hal yang besar, tetapi kita dapat memberikan contoh teladan bagi orang sekitar kita bahwa hidup yang benar itu mudah sekali dilakukan. Ya, setia, mari setia mengikut Tuhan. Apapun keadaanmu, baik suka, duka, baik diberkati atau belum diberkati, tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan. Jujur dalam segala hal, dalam perkataan, dalam tindakan, sehingga orang lain bisa melihat buah yang ada di dalam hidup kita, sehingga buah itu boleh dirasakan oleh orang sekitar kita dan dapat dipercaya. Lakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu yang kita sanggup, dan Tuhan akan melihat perkara-perkara kecil kita bisa melewatinya, bisa melakukannya. Perkara kecil kita bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya percaya pasti Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi untuk setiap anak-anaknya. Yang terpenting adalah kita sanggup hidup di dalam Tuhan dengan kejujuran, dengan setia, bahkan dapat dipercaya oleh Tuhan, sehingga integritas itu ada di dalam hati kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan hidup seperti orang fasik. Jangan hidup sebagai
orang-orang dunia, tetapi kita hidup sebagai anak-anak Kristus yang memberikan terang, teladan bagi dunia ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.